Ya, puji Tuhan, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik yang hadir secara onsite maupun secara online, kita bersyukur sore hari ini kita berkesempatan kembali untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Selamat datang di bulan yang baru di tahun 2023, bulan Juni. Dan kita akan memasuki sebuah pelajaran baru, tema baru di sepanjang 3 bulan ini, yaitu life changing stories. Ya, kita akan banyak berbicara mengenai kisah-kisah yang Tuhan pakai untuk mengubahkan, membuat kita semakin mengerti tentang isi hati Tuhan. Di sini kita akan sama-sama belajar, dalam bulan-bulan ini kita akan sama-sama belajar sebuah pembahasan yang terfokus kepada perumpamaan-perumpamaan yang Yesus ajarkan. Ya, kita tahu sama-sama beberapa kali Yesus mengajarkan firman melalui perumpamaan-perumpamaan. Saudara, perumpamaan ini bukanlah kisah yang sebenarnya. Ya, ini merupakan cerita yang tidak sebenarnya tentunya. Ini merupakan sebuah cerita yang bertujuan untuk membuat pendengar mengerti tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kebenaran yang sangat berharga disajikan dengan realita kehidupan yang sangat sederhana. Itulah perumpamaan. Tujuannya supaya pendengar dapat memahami kebenaran yang esensi dan yang penting. Sering ya ketika kita ngajarin sesuatu sama anak kita pakai kisah-kisah, cerita-cerita. Ya, kenapa sih kita pakai kisah-kisah, pakai cerita-cerita? Tujuannya supaya anak kita lebih paham. Tujuannya supaya anak kita lebih ngerti. Itu juga yang Yesus lakukan. Ya, salah satu hal yang kurang pas ketika kita membaca tentang perumpamaan, kita terlalu cepat menarik kesimpulan dan berhenti dalam pengertian atau berhenti di pelajaran yang bersifat moral. Oh, pesan dari perumpamaan ini adalah kita harus berbuat baik. Oke, itu nggak salah, tapi itu bukan yang sesungguhnya. Jadi dalam 3 bulan ini kita akan sama belajar banyak tentang perumpamaan-perumpamaan dan apa sih maksud pesan penting yang sangat berharga di balik perumpamaan-perumpamaan itu. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang overflowing mercy of God. Kelimpahan pengampunan dari Tuhan. Berlimpah pengampunan dari Tuhan. Satu hal yang sangat mengerikan yang saya pernah dengar, Bapak Ibu. Ada orang berkata gini, nggak usahlah bicara tentang pengampunan Tuhan. Karena pengampunan Tuhan itu nggak terlalu penting. Yang terpenting hari ini adalah sakitku disembuhkan. Pengampunan Tuhan itu nggak terlalu penting. Yang terpenting hari ini adalah keuanganku dipulihkan. Yang terpenting hari ini adalah pekerjaanku dibuat berhasil. Pengampunan Tuhan itu nggak terlalu penting. Nah, kita mau belajar ketika seseorang tidak memandang atau tidak memahami betapa berharganya pengampunan, maka overflowing mercy of God ini satu hal yang sangat tidak penting. Mau berlimpah kayak gimana karena pengampunan itu buat saya nggak penting, jadi ini satu message yang nggak terlalu penting. Gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari salah satu perumpamaan yang mungkin kita sudah tahu ya. Kita sudah pernah dengar dan mungkin kita pernah hafal kisah ini. Kita mau lihat sama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Ya, di slide saya nggak ada tulis, dikasih slide judul aja dulu. Ya, Lukas 15, kita buka Alkitab kita sama-sama. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32. Ya, nah di sini dulu aja slide-nya. Oke? Judulnya apa Bapak Ibu Saudara? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kita mau baca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu tolong bantu saya baca ayat yang genap. Kita lakukan secara bergantian. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Silakan.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku." Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Puji Tuhan, kita kembali diingatkan tentang kisah anak yang hilang. Ini merupakan sebuah perumpamaan. Ya, nah Bapak Ibu, perumpamaan ini Tuhan Yesus ajarkan sebagai respon Yesus terhadap komplain, terhadap protes dari orang Farisi ahli-ahli Taurat yang berkata bahwa Yesus kok bergaul dengan orang berdosa, Yesus kok makan di rumah orang berdosa. Karena di dalam pandangan orang Yahudi, orang Farisi, ketika Yesus bergaul dengan orang berdosa, Yesus adalah orang berdosa. Nah, Yesus meresponi pandangan mereka itu dengan cerita ini. Pesan utama dari kisah ini adalah respon Allah memperlakukan orang berdosa. Respon Allah memperlakukan orang berdosa. Itu yang menjadi benang merah dari kisah ini. Ada 3 hal yang kita mau bahas hari ini. Di slide saya tuliskan poin yang pertama. Untuk kita bisa menyadari keberhargaan overflowing mercy of God, kita mesti tahu dulu keberadaan kita. Kita adalah manusia-manusia yang bobrok. Yang kedua, kita akan bahas hari ini tentang Allah yang pengampun. Kita manusia yang bobrok, tapi Allah yang adalah pengampun. Dan yang terakhir, kita akan bicara tentang kuasa pengampunan Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, manusia yang bobrok. Di dalam
perikop ini ada dua anak dari si bapak, yaitu anak bungsu dan anak sulung. Seringkali kita melihat bahwa yang bobrok itu yang bungsu. Kita mau lihat sama-sama. Lukas 15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Baiklah, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Bapak Ibu, kita lihat, kita tahu kisah ini, dan lewat sikap anak ini jelas-jelas dia tidak menghormati orang tuanya. Jelas-jelas dia tidak mengasihi orang tuanya. Bahkan anak ini menggunakan apa yang orang tuanya berikan untuk menyakiti hati orang tuanya. Anak ini menggunakan apa yang orang tuanya percayakan untuk meninggalkan orang tuanya. Kita sepakat dan kita tahu ini anak yang sangat kurang ajar. Bagaimana dengan anak sulung? Kalau kita lihat kisah ini loh, ayo ya, seringkali kita belajar tentang kisah ini dan kita cuma lihat, oh jangan jadi kayak anak bungsu, tapi harus jadi kayak anak sulung. Kita lihat kehidupan anak sulung. Lukas 15 ayat 25 sampai ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembeli anak lembut tambun itu untuk dia." Ternyata Bapak Ibu, si anak sulung ini pun ada sebuah kekecewaan, ada sebuah pemberontakan. Anak sulung ini merasa bahwa dialah yang paling layak untuk dikasihi. Anak sulung ini memiliki rasa iri hati terhadap adiknya yang diperlakukan istimewa oleh papanya. Anak sulung ini terlihat mengasihi Bapa, tapi sesungguhnya dia tidak mengasihi Bapa dengan tulus. Anak sulung ini terlihat melayani Bapa hau-hau sensen, tapi ternyata di balik semuanya itu, anak sulung ini memiliki hati yang bengkok. Dia melayani tidak dengan ketulusan hati. Dia ada di rumah membantu papanya, tapi di dalam hatinya ada sebuah perasaan, akulah yang paling layak. Bapak Ibu, kita bayangkan, ketika sang ayah mendengar perkataan anaknya ini, ketika sang ayah mendengar perkataan si sulung, kaget nggak bapaknya? Kaget ya. Sang bapak mengira bahwa selama ini anak itu, si koko, si kakak, si abang itu taat. Ini anak yang baik, tapi ternyata Bapak Ibu, di dalam hatinya ada sebuah kebobrokan. Di dalam hatinya ada sebuah tuntutan. Ya, tidak tulus dalam mengasihi, melayani Bapa. Dua anak ini menggambarkan kegagalan anak dalam mengasihi Bapa. Dua anak ini menggambarkan kegagalan, kebobrokan sang anak dalam mengasihi Bapa. Walaupun beda caranya. Ya, orang bisa angkat jempol bilang hebat karena kita rajin ibadah dan melayani. Tapi apakah Tuhan merasa dilayani atau tidak? Ya. Dan lewat perumpamaan ini Tuhan memberikan gambaran buat saya dan saudara. Menjadi sebuah percontohan, menjadi sebuah cermin yang sangat besar hari ini buat saya dan saudara. Kita seringkali terjatuh, Bapak Ibu. Kita seringkali menolak
Kita seringkali mengeluh, kita seringkali berontak terhadap kedaulatan dan otoritas Tuhan atas kehidupan kita. Anak bungsu itu bukan sekedar pengen harta bapa dan pergi bersenang-senang, tapi dengan keputusan itu anak bungsu menunjukkan kepada kita dia tidak mau hidup di dalam otoritas bapa. Dia nggak mau lagi tunduk dalam kehendak peraturan-peraturan bapa. Dia tidak mau lagi hidup dalam peraturan-peraturan yang ada di rumahnya. Dia pengen bebas. Kita seringkali tanpa kita sadari, kita pun mengalami kejatuhan yang sama seperti anak bungsu ini. Kita menolak, kita mengeluh, kita berontak terhadap kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan. Kita berontak terhadap keterlibatan intervensi Tuhan atas kehidupan kita. Contoh, ketika apa yang sudah kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kita menjadi mengeluh, kita menjadi marah, kita berkata Tuhan jahat, kita berkata Tuhan tidak adil, kita berkata Tuhan tidak ada, kita berkata Tuhan tidak campur tangan. Lalu akhirnya kita memaksakan kehendak kita mulai mengandalkan diri sendiri. Itulah gambaran anak bungsu. Saudara, kita perlu ingat apa yang kita pandang baik belum tentu baik menurut Allah. Itulah gambaran anak bungsu. Dia menolak untuk hidup dalam koridor kebenaran sang Bapa, peraturan-peraturan Bapa. Dia pengen hidup bebas. Saya teringat ketika saya mempersiapkan pernikahan bersama istri saya. Akhirnya satu titik saya menyadari bahwa saya berontak. Saya tidak mau ikut sama apa yang udah Tuhan rancangkan. Awal pemberontakan itu saya nggak sadar. Saya pikirnya gini, apa yang menjadi cita-cita saya itu harus tercapai. Semua harus diusahakan supaya tercapai. Saya mengesampingkan apa yang menjadi rancangan Tuhan yang terbaik bagi saya sebelum memasuki pernikahan. Mungkin hari ini saudara sudah merencanakan sesuatu dengan sangat baik dan sangat matang. Tapi kondisi tidak berjalan seperti yang saudara inginkan dan harapkan. Anda sudah berdoa, Anda sudah berseru kepada Tuhan, tapi kok kondisi sepertinya jauh dari yang Anda harapkan. Saya mau katakan, di balik ketidakidealan yang hari ini kita alami, di situ sesungguhnya ada campur tangan Tuhan, ada keterlibatan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Dan ketika kita berontak, kita kesampingkan itu, sesungguhnya kita tidak lebih baik dari anak bungsu yang meninggalkan rumah menggunakan apa yang dipercayakan oleh Bapa untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati Bapa. Bagaimana dengan anak sulung? Kita seringkali terjatuh, Bapak Ibu, dalam mengasihi Allah, dalam melayani Allah dengan ketidaktulusan. Kita mungkin datang di rumah ibadah, ya. Kita mungkin melayani Tuhan dengan begitu rajin. Tapi sebetulnya kita lakukan itu tidak dengan ketulusan hati. Kapan ketidaktulusan terlihat? Ketika orang lain memperoleh apa yang lebih dari kita, kita mulai berkata, kok dia sih yang dikasih? Tuhan, aku sudah melayani, kenapa dia yang dikasih? Kenapa yang aku minta tidak diperoleh? Tidak aku dapatkan. Atau kita merasa aku lebih layak memperoleh yang lebih besar dari orang-orang sekitar karena aku sudah melayani. Kita merasa lebih layak dilindungi Tuhan daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menjadi marah ketika orang lain memperoleh lebih. Dan kita menjadi bangga ketika kita memperoleh lebih. Ini karena aku rajin melayani sehingga Tuhan berkati. Ini karena aku rajin disiplin rohani sehingga Tuhan memberkati.
Sesungguhnya kita bukan sedang cerita tentang Tuhan, tapi kita sedang cerita tentang apa yang kita lakukan. Itu seperti anak sulung. Kita menilai diri kita lebih layak diberkati. Kita menilai diri kita lebih layak dilindungi. Kita menilai diri kita lebih layak disertai dari orang lain karena kita melayani lebih rajin. Karena kita melakukan disiplin rohani lebih rajin. Mari sore hari ini kita sama-sama bercermin, Bapak Ibu. Ya. Di mana kejatuhan kita? Anak bungsu memberontak dan menolak otoritas dan intervensi Bapa. Tapi anak sulung juga melakukan hal yang tidak lebih baik. Anak sulung tidak tulus dalam melayani dan menolak kedaulatan Bapa. Bapa ingin mengasihi sang adik, tapi anak sulung ini menjadi marah. Ternyata dosa bukan hanya sekedar membunuh, berbohong, mencuri, menipu, berzina, selingkuh, pergi ke dukun. Ternyata kegagalan pun ketika kita berontak terhadap kehendak Tuhan. Ketika kita tidak tulus dalam melayani Tuhan. Itu merupakan bentuk-bentuk kebobrokan kita yang seringkali tidak kita sadari. Inilah kondisi kita. Dia adalah Allah yang adil. Dan dia adalah Allah yang tidak kompromi dengan kegagalan kita. Dia adalah Allah yang adil dan tidak kompromi terhadap kebobrokan kita. Artinya ketika Allah mendapati ini ada di dalam kehidupan kita, apa yang seharusnya kita peroleh? Satu yang harusnya kita peroleh, penghukuman. Satu yang harus kita peroleh apa? Penghukuman yang bersifat kekal, kebinasaan. Tapi kita bersyukur. Kita memiliki Allah yang tidak hanya adil, tapi kita memiliki Allah yang juga Allah adalah kasih. Poin yang kedua, Allah yang pengampun. Kita lihat Lukas 15 ayat yang ke-20. Lukas 15 ayat 20 kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari dan mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bapak Ibu perhatikan bagian ini. Di sini dikatakan, anak itu pergi berdiri datang ke rumah bapaknya. Tapi ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Saya mau katakan, anak ini pulang tidak seperti ketika anak ini pergi. Anak ini pergi dengan bawa koper, dengan baju yang bagus, dengan dandanan yang klimis, dengan tubuh yang wangi dan kulit yang sangat mulus dan terawat. Tapi anak ini pulang dengan kondisi sebaliknya. Anak ini tidak pulang seperti ketika orang lebaran pulang mudik, bawa oleh-oleh dari kota, ya. Bawa motor baru, bawa mobil baru gitu ya. Yang anak ini bawa apa? Yang anak ini bawa nggak ada apa. Yang anak ini bawa apa? Baju yang kotor, baju yang lusuh, rambut yang acak-acakan, kulit yang borok, bau badan yang sangat menyengat, jalan yang tertatih-tatih. Ketika saya bayangkan bagian ini, dengan kondisi anak yang begitu kering kerontang, dengan penampilan yang sudah tidak enak untuk dilihat, tapi kok bapak ini masih mengenali anaknya ya? Ini semua bisa terjadi karena sang bapak tidak melupakan sedikit pun tentang anaknya. Ini terjadi karena sang bapak menantikan terus-menerus kehadiran dan kepulangan anaknya.
Apa yang bapaknya lakukan? Ketika dia lihat dari jauh ada seorang laki-laki jalan tertatih-tatih, mungkin anak itu tertunduk karena dia merasa aku bersalah dan aku tidak layak dengan penampilan yang sangat tidak bersih. Ketika bapak itu lihat, bapak itu nggak gini, hei pekerja, tangkap orang itu, jangan sampai dia datang ke sini. Bukan itu yang bapak lakukan. Atau, pekerja, siapa dia? Coba cepat bawa ke hadapanku. Ini orang kurang ajar. Bukan itu yang bapak lakukan. Apa yang bapak lakukan? Bapak itu bangkit berdiri, ayah itu melihat dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Halo orang-orang yang bobrok. Halo orang-orang yang selalu gagal. Halo orang-orang yang merasa melayani dengan ketulusan hati. Ini gambaran saya dan saudara. Apa yang Bapak lakukan? Bapak berdiri. Bapak lari mendekati anak itu. 4 meter. Rambut yang gondrong terlihat. Dia lari lagi 3 meter. Baju yang lusuh kotor terlihat. Lari lagi jarak 2 meter. Mulai terlihat borok-borok di muka dan sekujur tubuh. 1 meter. Bau mulai menyengat. Bau yang sangat tidak sedap mulai menyengat. Tapi itu tidak menghentikan bapak itu untuk menghampiri anaknya. Bapak itu berlari. Ketika 1/2 meter, bapak ibu bisa bayangkan apa yang bapak itu lihat. Apa yang bapak itu hirup. Mungkin dia mulai lihat bisul-bisul di muka anaknya. Bapak yang wangi. Bapak yang bersih. Bapak yang mulus. Bapak yang rapi. Ketika berhadapan dengan anaknya, dia peluk anaknya dengan sangat erat. Dia rangkul. Dia cium anak itu. Bapak ibu tahu arti kata cium? Bukan ini. Enggak. Ya, bisa kamera di zoom. Ayo GCC upgrade kameranya, beli yang bagusan supaya bisa zoom. Bapak itu peluk, bapak itu cium anaknya. Ini yang bapak lakukan terhadap anak bungsu yang telah menyakiti hatinya begitu rupa. Kita lihat Lukas 15 ayat 31-32. Demikian firman Tuhan. Kata ayahnya kepada anaknya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Wow. Bapak Ibu, ketika sang ayah tahu anak yang bungsu, anak yang sulung marah, ketika si bapak tahu anak yang sulung ini berkata bahwa, "Bapak, aku telah melayani bapak, tapi bapak nggak pernah kasih sama saya. Bapak jahat," itulah intinya. Bapak itu nggak tampar tuh anak. Bapak itu nggak tendang itu anak. Bapak itu nggak sikut itu anak. Tuh. Kimi lagi sikut-sikutan ya. Oke? Apa yang bapak itu lakukan? Bapak itu datang ke anaknya. Dia kasih pengertian. Kok engkau kan selalu bersama-sama dengan aku. Bapak ini kasih pengertian kepada anak yang gagal mengasihi dengan tulus bapaknya. Bapak memeluk, memberi pengertian, memberi teladan, memberi kasih yang tulus kepada si Koko, si anak sulung yang merasa diri paling benar. Di slide saya tuliskan, Allah yang adalah kebenaran dan kasih. Next. Allah yang adalah kebenaran dan kasih. Ia tidak membiarkan manusia yang sangat dikasihinya menjalani hidup dalam kegagalan melakukan firman-Nya. Anak
Anak yang bungsu telah gagal melakukan kehendak bapaknya. Anak yang bungsu telah sangat menyakiti perasaan bapaknya. Tapi bapa yang adalah kebenaran dan kasih, dia tahu kesalahan anaknya, tapi dia tetap mengasihi anaknya dan mau hidup kembali bersama dengan anaknya, menuntun anaknya hidup di dalam kebenaran. Ketika bapak melihat anak yang sulung, anak yang gagal paham, anak yang ternyata tidak tulus dalam mengasihinya, dia datengin anak itu, bapak yang adalah kebenaran dan kasih, kasih pengertian, kasih pemahaman, supaya anak itu tidak terus hidup dalam pemikirannya yang salah. Kebenaran dan kasih itu telah nyata di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah kasih. Yesus adalah kebenaran berbicara, dia tidak kompromi terhadap dosa. Tapi Yesus yang adalah kasih juga berbicara bagaimana dia mau menanggung konsekuensi ketidakbenaran yang kita lakukan. Bapak Ibu, saya mau katakan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, keselamatan yang kita peroleh dengan gratis. Tapi sesungguhnya ada pribadi yang bayar loh. Ya. Suatu hari saya makan sama teman saya. Wah, udah lama nih gak makan mie Danau Toba. Ayo Jur, kita makan. Wah, makannya aduh enak. Mari kita bayangkan sama-sama. Ya. Ada daging yang merah yang kering, ada acar cengek. Waduh, nikmat sekali, ada babat, ada pangsit goreng di situ. Makan dah. Tiba-tiba ada yang noel punggung teman saya. Hen, Om pulang dulu ya. Ya, makasih Om. Ayo temennya Henry, Om pulang dulu. Oh iya Om, ya. Kita lanjut makan. Tak terfikirkan, tak terbayangkan. Waktu kita mau pulang, kita keluarin dompet, mau bayar. Si emang bilang, tos dibayar ku ngkongkonu tadi. Astaga, tahu gitu Tam? Nah, nggak tahu diri. Nah, di sini kita sama-sama belajar, Bapak Ibu, gini. Saya yang makan, saya yang menikmati nikmatnya itu gratis. Tapi ada yang bayar ke pembuat mie itu, yaitu om dari teman saya. Hari ini kita yang menikmati keselamatan. Hari ini kita yang menikmati pengampunan dosa. Hari ini kita yang menikmati hubungan yang dipulihkan dengan Allah Bapa, sehingga kita bisa berdoa, kita bisa berseru, kita bisa menikmati prosagoge. Itu nggak gratis. Ada yang bayar. Siapa yang bayar? Yesus. Kalau Bapak Ibu pernah ditraktir sama seseorang dan Bapak Ibu merasa, aduh terima kasih banget, saya mau katakan Bapak Ibu harus lebih terima kasih sama yang namanya Yesus, karena dia kasih yang jauh lebih mahal dan berharga dari yang lingkunganmu pernah kasih kepadamu. Bapak Ibu, respon Bapak ini menunjukkan kepada kita respon Allah terhadap kegagalan dan kebobrokan kita. Mungkin kita hidup penuh dengan penolakan. Mungkin kita tidak pernah merasa pelukan yang begitu tulus dari orang-orang yang kita harapkan. Mungkin kita selalu dibanding-bandingkan, bahkan hari ini mungkin kita dianggap tidak ada karena kelemahan dan kekurangan kita. Tapi saya mau bilang, ada satu pribadi yang paling mengenal kelemahan dan kebobrokanmu, tapi dia adalah pribadi yang paling tulus memeluk, menerima engkau apa adanya. Itulah Yesus Tuhan kita. Di slide saya tuliskan. Next. Yesus yang adalah kebenaran dan kasih. Yesus itu hadir ke dalam dunia, Bapak Ibu. Yesus hadir ke dalam dunia untuk apa? Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia menggantikan saya dan saudara menanggung konsekuensi dosa, kebinasaan yang bersifat kekal, yang seharusnya saya dan saudara tanggung. Dia yang tidak berdosa
dijadikan berdosa karena kita. Bapak Ibu, di beberapa tahun yang lalu ada satu acara program TV bedah rumah. Ada yang pernah nonton bedah rumah? Waktu rumahnya lagi diambrukin, itu yang ini apa namanya, yang punya rumah kemana? Kemana Pak David? Ke hotel ya Pak ya? Bapak pernah rumahnya dibedah Pak? Enggak ya? Pernah nonton. Dibawa ke hotel. Suatu hari saya nonton acara ini. Itu bapak-bapak sekeluarga ya, sama emaknya, sama anaknya gitu. Terima kasih tim bedah rumah saya udah dibenerin. Terus saya ditaruh di tempat hotel yang, aduh saya nggak pernah kebayang saya bisa menginap di hotel yang seperti ini. Terima kasih tim bedah rumah, kami sekeluarga bisa menikmati hotel yang sangat indah. Terus semuanya empat-empatnya loncat biur ke kolam. Bapak Ibu, ini menggambarkan seseorang yang seseorang yang merasa tidak mampu untuk menikmati itu diberi dengan cuma-cuma. Itulah yang Yesus lakukan buat kita. Dia menanggung, menggantikan saya dan saudara, menanggung konsekuensi dosa yang seharusnya kita tanggung. Yesus hadir untuk membenarkan, mengampuni dan menyucikan kita yang gak pernah bisa terluput dari murka Allah. Mana murka Allah? Hari ini aku masih hidup baik-baik saja. Saya mau bilang, kalau engkau sadar akan keberdosaanmu, tapi engkau masih menikmati kebaikan Tuhan, engkau masih dikasih kehidupan yang nyaman, engkau masih dikasih kesehatan yang oke, padahal engkau tahu hidupmu itu sangat bobrok. Saya mau bilang, itu semata-mata karena kesabaran Tuhan. Jangan permainkan kesabaran Tuhan, ya. Yang ketiga, Yesus hadir untuk memberikan kasih yang sempurna bagi manusia yang tidak akan pernah mengalami kasih yang sempurna dari dunia. Harus diakui, orang tua kita mengasihi tidak dengan sempurna. Orang yang kita sayangi, pasangan kita, mengasihi kita tidak dengan sempurna. Kita di dunia ini tidak pernah merasakan kasih yang sempurna. Tapi dengan kehadiran Yesus, kita bisa merasakan kasih yang sempurna. Roma 5 ayat yang ke-8 bilang apa? Tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita lewat Yesus Kristus ketika kita masih berdosa. Wow! Ini kabar yang terbaik yang ada di dunia ini. Ketika dunia menuntut kita untuk berubah, baru mereka mau mengasihi kita. Kita tahu Yesus tidak menuntut kita untuk berubah dulu. Tapi sebelum kita berubah, Yesus sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, memberikan nyawanya. Amin. Inilah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Semua agama mengajarkan kebaikan, setuju. Semua agama mengajarkan tentang kasih, setuju. Tapi hanya di dalam Yesus kasih itu menjadi nyata. Bapak Ibu pernah dengar Allah yang Maha Pengasih? Allah yang Maha Pengasih itu ada dalam pribadi Yesus. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Penyayang itu ada dalam pribadi Yesus. Kasih yang terbesar, kasih yang termegah, kasih yang paling tulus itu diberikan buat saya dan saudara. Inilah Injil. Inilah kabar sukacita. Yang keempat, Yesus hadir untuk mengajarkan dan memberi teladan kasih yang sempurna bagi manusia yang tidak pernah menemukan kasih yang sempurna. Siapa di sini yang pernah tersakiti oleh orang tuanya? Hampir semua kita pernah tersakiti oleh orang tua kita. Dan siapa hari ini yang punya doa gini? Aku tidak mau anakku mengalami seperti yang aku alami. Aku tersakiti oleh orang tuaku dan aku gak mau anakku mengalami seperti yang aku alami. Saya mau bilang, kenapa Yesus turun ke dalam dunia? Supaya dia kasih teladan, kasih gambaran buat saya dan saudara yang tersakiti ini, bahwa kasih yang tulus itu seperti Yesus mengasihi kita.
Dan ketika kita mengalami kasih-Nya, kita dimampukan menyalurkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang di sekitar kita, sehingga anak-anak kita tidak harus merasakan sakit yang kita rasakan di masa yang lalu. Ada seorang bapak, waktu kecil dihajar sama orang tuanya, waktu kecil ditendang sama orang tuanya. Bapak ini punya komitmen, saya nggak mau melakukan hal yang sama kepada anak saya. Wah, bapak ini jaga sekali. Tapi satu kali, bapak ini sedang keletihan dan melihat anaknya melakukan tindakan yang sangat menyebalkan. Apa yang dilakukan oleh bapak ini? Bapak ini bentak anaknya. Bapak ini angkat baju anaknya. Bapak ini lempar anaknya, walaupun keranjang. Begitu itu selesai, bapak itu pergi ke kamar mandi. Dia hanya bisa menangis. Karena dia teringat apa yang bapaknya dulu lakukan ke dia. Dia teringat, aku gagal. Aku pengen anakku tidak mengalami apa yang aku alami, tapi aku sendiri yang melakukannya kepada anakku. Itulah sebabnya kenapa Yesus hadir. Karena sang bapak ini gak punya figur kasih yang tulus, dan Yesus hadir untuk memberi figur kasih yang tulus kepada bapak ini. Dan ketika kasih itu menjamah bapak ini, saya percaya kehidupan bapak ini akan diubahkan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Seringkali di dalam perjalanan kita yang tersakiti ingin menyakiti orang di sekitar kita supaya mereka merasakan apa yang kita rasakan. Itu natur kita manusia berdosa. Tapi kehadiran Yesus sanggup mengubah segalanya. Amin. Yang paling terakhir, kuasa pengampunan Allah. Next, kuasa pengampunan Allah. Saya undang pemain musik. Di slide saya tuliskan gini. Next. Kuasa pengampunan Allah mungkin tidak mengubah apa yang kita sedang gumulkan hari ini. Namun kuasa pengampunan Allah mengubah hati kita. Kuasa pengampunan Allah mengubah hati kita, termasuk cara kita memandang keterlibatan, intervensi, dan kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Jika sebelumnya kita cepat marah, kita cepat berontak, kita cepat menolak keterlibatan Allah di dalam hidup kita, jika sebelumnya kita merasa Tuhan tidak adil, Tuhan jahat, saya mau katakan, dengan kita mengerti pengampunan yang Yesus berikan, dengan kita mengerti kuasa pengampunan dan mengalami kuasa pengampunan itu, hati kita diubahkan. Sehingga kita memandang intervensi Tuhan itu bukan sebagai penghalang untuk kita mencapai keberhasilan, tapi sebagai penghalang untuk kita masuk ke dalam kejatuhan. Seringkali kita nggak tahu bahwa itu lubang yang sangat besar, dan Tuhan kasih penghalang. Kalau kita tidak mengalami dan mengenal pengampunan Allah, kita akan mandang itu sebagai kejahatan yang Allah lakukan dalam hidup kita. Tapi ketika kita tahu bahwa Allah sudah mengampuni kita, bahwa Allah tulus mengasihi kita, intervensinya di dalam hidup kita bukan lagi sebagai sebuah halangan yang menghancurkan cita-cita kita, tapi sebuah halangan yang menjaga jalan kita untuk kita tidak jatuh ke dalam sebuah kejatuhan yang dalam. Next. Kuasa pengampunan Allah sanggup mengubah hati kita, sehingga kita yang tidak rela, sehingga kita yang tidak mampu hidup dalam kebenaran, hati kita diubah menjadi rela. Kita ditolong menjadi mampu hidup di dalam kebenaran. Saya mau kasih tahu bahwa cara Tuhan merubah kehidupan kita bukan dengan menakut-nakuti kita dengan kengerian neraka. Di dalam kasih tidak ada apa, Bapak Ibu? Ketakutan. Cara Dia mengubah hidup kita bukan dengan menakut-nakuti kita. Awas lo kalau nggak berubah dihukum lo sama Tuhan. No. Awas lo kalau tidak berubah dikutuk lo sama Tuhan. No.
yang Allah lakukan untuk mengubah kehidupan kita adalah Dia menyatakan kasih-Nya buat saya dan saudara. Saya ada di tempat ini hanya karena sentuhan kasih Tuhan. Di sini ada orang tua saya. Orang tua saya salah satu orang yang paling mengenal saya. Saya lupa tahun berapa beliau diangkat jadi hamba Tuhan. Beliau pulang dari acara, saya bilang, saya gak mau papi jadi pendeta. Orang tua saya selalu katakan, Yusak, ayo hidupmu harus memuliakan Tuhan. Engkong saya, emak saya bilang, ayo hidupmu harus memuliakan Tuhan. Apa yang saya bilang? Silakan Anda memuliakan Tuhan, aku mau mempermalukan Tuhan. Orang lain gak naik kelas itu malu. Ini anak gak naik kelas, bahagianya luar biasa. Gak ada tampang sedih. Di sini ada guru saya, Bapak David. Dia tahu gimana cengengesannya saya ketika saya gak naik kelas. Kenapa? Karena saya merasa berhasil mempermalukan Tuhan dan mempermalukan orang tua. Saya gak punya kerelaan untuk hidup melakukan firman. Saya gak punya kekuatan untuk hidup melakukan firman. Namanya neraka itu di kuping saya itu udah, aduh, ayo nanti dihukum sama Tuhan, nanti dihukum sama Tuhan dan sebagainya. Namanya pendisiplinan dari orang tua itu udah dilakukan. Kamu kalau gini terus nggak dikasih motor, kamu kalau gini terus nggak dikasih mobil dan sebagainya. Ayo bertobat, itu usaha manusia. Apa saya bertobat? Bertobat sejenak dapat motor, ngaco lagi. Bertobat sejenak dapat mobil, ditabrakin ke mobil orang lain. Kapan Yusak berubah? Ketika Yusak sadar Yusak sangat bobrok dan tidak layak untuk menerima kehidupan dari Tuhan. Ketika Roh Kudus jamah, Roh Kudus bekerja menyadarkan saya bahwa saya adalah orang yang sangat bobrok. Saya adalah orang yang harusnya dihukum. Tapi di titik, di waktu yang sama, Roh Kudus mengingatkan bahwa sekalipun kamu bobrok, tapi Tuhan Yesus sayang sama kamu. Saya mau bilang, kebobrokan hidup kita tidak mengurangi sedikit pun kasih Tuhan bagi kita. Dalam hal apa kita mengalami kejatuhan? Saya mau katakan Tuhan tetap sayang. Dan biarlah pengertian ini membawa kita kepada satu fase hidup berserah sama Tuhan. Ada seorang wanita benci banget sama seorang pria. Pria ini mengusahakan untuk mendapat hatinya kurang lebih 5 tahun. Kasih bunga dibuang sama perempuan ini, bikinin kado diinjak di depan laki-laki itu. Tapi selama 5 tahun laki-laki itu tidak menyerah. Sampai satu titik wanita itu hatinya luluh. Kenapa? Karena melihat kasih yang besar dari laki-laki itu. Saya mau bilang, kasih Tuhan jauh lebih besar buat saya dan saudara. Saya berdoa Roh Kudus menjamah hatimu bukan dengan melalui ketakutan, tapi dengan kasih Tuhan yang sempurna, sehingga hati kita itu penuh dengan kasih Tuhan dan kita nggak sanggup untuk berkata tidak, dan kita dibuat rela melakukan perintah Tuhan. Kuasa pengampunan Allah, Dia mengubah cara kita memandang pribadinya, sehingga kita memiliki ketulusan hati dalam melayani Dia. Ketika kita tahu apa yang sudah Allah lakukan buat kita, itu merubah cara pandang kita. Tadinya kita melayani untuk memperoleh ini dan itu, untuk memperoleh nama baik, untuk menutupi keburukan dan kebobrokan kita. Tapi ketika kita tahu kesempurnaan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang gak terbatas, saya percaya itu sanggup merubah ketulusan hati kita dalam melayani Dia. Siapa di sini yang merasa butuh healing, butuh staycation,
butuh liburan. Siapa di sini yang merasa sudah staycation liburan, terus pulang, terus kayaknya 1 minggu, aduh kayaknya perlu staycation lagi, stres lagi nih, gitu ya. Perlu healing lagi nih, gitu ya. Hari ini itu yang banyak orang alami, bukan? Saya mau bilang, yang Bapak Ibu butuhkan bukan staycation. Yang Bapak Ibu butuhkan nih yang terakhir nih, tangki hati kita yang penuh. Yang Bapak Ibu butuhkan bukan liburan, tapi tangki hati yang diisi penuh dengan kasih-Nya Tuhan. Liburan hanya memuaskan, hanya membuat kita tenang sejenak selama kita ada di tempat itu. Begitu kita pulang, lihat rumah acak-acakan lagi, lihat kerjaan numpuk lagi, stres lagi. Tangki hati kita harus dipenuhi dengan pengampunan Tuhan. Dengan tangki hati yang penuh, kita dimampukan juga untuk mengampuni orang-orang di sekitar kita. Dengan tangki hati yang penuh, kita dimampukan untuk hidup bijak di tengah lingkungan. Apa sih maksudnya hidup bijak? Ketika contoh simpel ya, yang gak bijak tuh gini. Ketika misalnya kita mau marah sama karyawan kita, wah kita hajar. Artinya hajar tuh dengan perkataan, wah kita kata-katain dia. Udah ya, terpuaskan emosi kita. Sekarang saya balikin. Ketika ada orang memperkatakan itu kepada saudara, saudara terima gak? Maksud saya hidup bijak di tengah lingkungan itu bicara gini, kita dibawa ke sebuah kehidupan. Sebelum berkata, kita pikir dulu, kalau aku katakan ini, gimana ya perasaan orang itu? Kalau aku lakukan ini, gimana ya perasaan dia? Kalau aku lakukan ini, perasaan dia sakit pasti. Aku gak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Jangan deh, gak apa-apa deh. Itu hanya bisa terjadi ketika tangki hati kita penuh sama kasih Tuhan. Jadi dampak pengampunan Tuhan itu besar ya. Bukan cuma buat diri kita, tapi buat orang-orang yang ada di sekitar kita. John Piper, seorang teolog, pernah berkata gini, Allah semakin dipermuliakan. Allah akan lebih dimuliakan di dalam kita ketika kita paling puas akan Dia. Ketika hati kita terisi penuh, tangki hati kita terisi penuh, maka Dia semakin dipermuliakan lewat hidup kita. Maka lingkungan akan semakin merasakan kasih Allah lewat kehidupan kita. Hanya jika tangki hati kita penuh, kita bisa bijak dalam memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa punya kontrol ketika kita mau marah sama pasangan kita. Kita dibawa ke satu fase kita berpikir, ketika aku katakan ini dia akan tersakiti. Kita bisa punya kontrol diri untuk menahan apa yang buruk keluar dari mulut kita, keluar dari kehidupan kita. Yang paling terakhir Bapak Ibu, sebagai respon dari firman Tuhan malam ini, mari kita sadari kebobrokan kita. Jatuhan kita di mana? Jangan lagi kita bersembunyi di balik pembenaran kita. Jangan kita merasa hidup aku lebih baik dari dia, maka harus dia dulu yang berubah. Itu merupakan pembenaran. Respon yang terbaik terhadap firman Tuhan hari ini adalah mohon agar Roh Kudus memampukan kita untuk percaya dan mengalami kuasa Injil yang berkuasa memulihkan kehidupan kita. Kita yang harusnya dihukum, tapi kita dipeluk. Kita yang harusnya dicambuk dalam kekekalan, tapi kita dirangkul. Jika saudara di sini tidak pernah merasa pelukan dan kasih yang tulus, saya mau katakan,
kasih yang tulus telah tersedia di dalam Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur buat malam ini. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, tolong kami untuk setiap kami boleh mengalami kasih yang tulus di dalam Engkau. Di tengah dunia yang tidak pernah tulus dalam mengasihi kami, isi tangki hati kami dengan kasih-Mu yang tulus, Tuhan. Mungkin hidup kami penuh dengan penolakan, atau hidup kami penuh dengan pemberontakan. Ubah hidup kami dengan jamahan dan sentuhan kasih-Mu yang sempurna. Gak ada yang lebih baik, anak bungsu atau anak sulung, dua-duanya gagal. Tapi terhadap dua-duanya, kasih itu tersedia. Kau jamah setiap hati kami, Tuhan. Jika ada kekeringan hati di dalam hidup kami, biarlah kasih-Mu membasahi malam ini. Terima kasih, Tuhan.